Kalian pernah gak sih ngalamin kejanggalan dan keanehan di suatu tempat ketika melakukan penginapan? Kalau pernah, kalian bakal trauma atau enggak? Coba deh dengerin kisah ini. Jadi, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang satu keluarga. Mereka itu berisi 4 orang, yaitu ayah, ibu, sama 2 anak perempuan. Sebut aja anak pertama itu namanya Una, dan yang kedua itu Ana. Pada akhir pekan, mereka berniat untuk berlibur ke suatu villa di daerah X, di mana katanya sih villa itu jarang ada orang yang betah di sana, karena suasananya yang memang kurang nyaman. Baru sehari menginap, mereka udah pada out. Padahal, villa itu terkesan mewah dan megah. Terus, harga penyewaannya juga terjangkau. Singkat cerita, satu keluarga itu udah sampai di villa tersebut. Mereka mau masuk ke dalam villa. Nah, tapi si Una, anak sulungnya ini, merasa ada kejanggalan. Dia tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin dari arah belakang. Pas dilihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi si Una ini nggak mau ambil pusing. Dia menyangkal pikirannya. Kemudian, pas bermalam di sana, si Una sama Ana ini kan satu kamar. Tiba-tiba, si Una itu kebangun dari tidurnya. Dia ngerasa ada yang bisikin dan suaranya itu kayak terdengar kenceng banget di telinga. Dia ngeliat adiknya, tapi si Ana lagi tidur nyenyak. Kalau bukan si Ana, yang bisikin terus siapa dong? Una berusaha ngabaikan itu kan, dan dia berniat buat tidur lagi. Tapi ketika dia hendak nutup mata, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar nyaring, hampir membuat gendang telinganya itu pecah. Una refleks teriak, terus kebangun lagi. Si Ana juga kebangun karena teriakan si kakak. Dia nanya ke Una, "Kenapa kak?" Terus si Una ngejelasin apa yang dia alamin tadi. Ana berusaha meyakinkan kakaknya kalau itu cuma halusinasi. Terus si Ana ini berniat ngambilin kakaknya minum di dapur. Pas di dapur, kalian tahu apa yang terjadi? Yap, benar. Ana melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang menyeramkan. Dia langsung teriak kencang. Sedangkan Una yang di dalam kamar, dia langsung turun nyamperin adiknya. Pas dia lihat, Ana lagi duduk ketakutan. Ana ngejelasin ke kakaknya dengan terburu-buru. Una berusaha nenangin Ana yang terlihat sangat syok itu. Akhirnya, Una membawa adiknya kembali ke kamar. Una sama Ana udah mulai curiga. Villa ini emang udah gak beres dugaan mereka. Akhirnya, mereka kembali tertidur tanpa halangan. Keesokan harinya, waktu jam 4 pagi, Una kebangun karena ingin buang air kecil. Dia mencoba memberanikan diri untuk ke kamar mandi. Waktu dia menyalakan keran air, pertama-tama airnya seperti biasa. Tapi lama-kelamaan, Una merasa air itu berubah warna merah yang benar-benar kayak darah. Una langsung ngibrit keluar, terus gak sengaja dia nabrak Ana yang lagi berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Una refleks kaget melihat adiknya tiba-tiba ada di hadapannya gitu aja. Si Ana ini tiba-tiba nangis yang benar-benar sedih, tapi suara tangisan itu kedengeran nyaring banget. Una ngerasa ada yang gak beres sama adiknya. Dia nyoba menatap mata Ana dan tatapannya benar-benar beda, gak seperti layaknya seorang Ana.
Tatapan itu terkesan kosong, tapi tajam. Una pun sadar kalau di depannya ini bukan Ana. Dia lari menuju kamar orang tuanya. Gak lama orang tuanya keluar kamar, mereka langsung lari terbirit-birit menuju kamar Ana. Singkat cerita, akhirnya ayahnya Ana sama Una nyari orang pinter buat ngobatin Ana yang katanya kerasukan arwah itu. Setelah datang, sebut aja Bapak Komeng. Bapak Komeng ini orang pinter yang sering ngobatin orang-orang yang kemasukan di villa ini. Dia udah terbiasa dengan hal seperti itu karena memang sering terjadi, bukan hanya pada keluarga Una saja. Setelah lebih dari 20 menit pengobatan itu terjadi dan akhirnya Ana sudah tersadar. Bapak Komeng ini menyarankan agar tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang aneh. Usahakan otak kita bersih dan bersikap positif seperti biasa. Suatu tempat pasti ada saja misteri di dalamnya, bukan? Katanya villa ini memang pernah terjadi kronologi di masa lampau. Karena memang mungkin jarang adanya pengunjung ke villa ini membuat tempat ini terkesan mistis. Ya, pasti semua tempat memiliki kejanggalan di dalamnya. Namun, kembali pada diri kita bagaimana menanggapi hal-hal seperti itu. Percaya atau tidak. Mungkin sekian kisah ini, next kita ke kisah berikutnya ya. Kalau kalian mau berbagi cerita pengalaman horor, boleh ceritakan secara singkat dan gamblang. Caranya gampang, kalian tinggal DM di Instagram aku, linknya ada di deskripsi bawah ya.